Shalom saudara-saudara. Satu kali ada seorang pemuda yang berniat untuk mengadu nasib ke kota yang baru. Untuk pergi ke sana, dia membutuhkan sebuah perjalanan menggunakan kapal yang hanya tersisa satu. Nggak ada lagi yang lainnya. Nah saudara, karena ini pindahan, maka barang bawaannya itu banyak sekali. Dan ini ternyata menghambat perjalanannya untuk pergi ke dermaga. Sedangkan kapal yang ia gunakan itu sudah hendak berangkat. Pilihannya ada dua. Dia mau memilih untuk membuang atau meninggalkan beberapa barang supaya dia bisa sampai di dermaga tepat waktu, atau dia mau bersikukuh untuk membawa semua barang itu meskipun dia tahu dia tidak akan bisa mengejar kapal itu. Saudara, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa memilih sesuatu yang berharga itu seringkali membutuhkan sebuah keberanian untuk melepaskan. Saudara, mari kita sama-sama belajar dari Yakobus 4 ayat 7 sampai yang ke-10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara, apa inti dari teks ini? Intinya sederhana, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah. Teks ini dibuka dengan tunduklah kepada Allah dan ditutup dengan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Artinya orang percaya dipanggil untuk menyerahkan diri mereka di hadapan Allah dan memiliki kemauan untuk menaati kehendak Allah. Kenapa? Karena Yakobus di sepanjang suratnya sudah menceritakan bagaimana perilaku orang percaya yang seenaknya itu membawa bencana yang besar. Bukan cuma di dalam komunitas gereja, tetapi juga di dalam relasi mereka dengan Tuhan. Nah, saudara, Yakobus memanggil orang percaya untuk merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Dengan bagaimana mereka melawan iblis, mendekat kepada Allah, menahirkan tangan, menyucikan hati, dan menyadari kemalangan mereka. Yakobus tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang percaya, dan panggilan ini lebih bersifat seperti sebuah panggilan untuk menyesali perbuatan mereka. Mereka harus bersedia untuk melepaskan atau meninggalkan perilaku-perilaku yang berdasarkan pada standar hal-hal lain di luar Allah. Ketika mereka mendekat kepada Allah, mereka harus melepaskan itu. Itulah mengapa Yakobus menekankan tema ratapan, karena mendekat kepada Allah harus diiringi dengan sebuah kemauan untuk mengakui kesalahan atau dosa-dosa yang mereka perbuat. Saudara, merendahkan diri di hadapan Allah itu membutuhkan satu hal, yaitu kesediaan, keberanian untuk melepaskan keterikatan kita pada hal-hal lain di luar Allah. Itu bisa jadi pola pikir, itu bisa jadi nilai-nilai, kebiasaan, atau cara pandang dunia yang bertentangan dengan prinsip Injil Allah. Memiliki kerendahan hati juga berarti mengakui kelemahan dan kebutuhan kita akan Allah. Lalu sebenarnya saudara, kita bisa mulai dari mana? Kita bisa mulai dari selalu menanyakan apa yang kita lakukan. Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Allah atau justru tidak? Sambil membuang asumsi bahwa semua yang kita lakukan itu sudah pasti benar. Karena bisa jadi apa yang kita anggap benar itu ternyata salah. Namun saudara, kabar baiknya adalah sekalipun kita sering berpaling dari Allah, Allah tidak pernah melepaskan kita dari genggaman tangannya. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam anugerah Allah yang indah itu sambil terus belajar menyerahkan diri kita di hadapannya. Tuhan memberkati kita.